alasannya juga ngapain juga gitu, ngomong waktu aja ya, dia udah ngaku salah, udah minta maaf ya udah. Kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di medsos kembangnya? Selasa minggu lalu Pak Ngobran. Lagu-lagu yang mereka bawain itu hanya lagu-lagu yang memang lagu-lagu terkenal juga, jadi ada lagu-lagu internasional. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kabar duka datang dari komedian Taufik Lala yang akan dimakamkan di TPU Monjol pagi ini. Komedian Taufik Lala meninggal dunia pada Rabu 26 Juli 2023 di usia yang 47 tahun. Pemeran dari Bapak Tabe dalam sinetron Islam KTP ini meninggal dunia akibat serangan jantung setelah bersepeda. Keponakan dari Taufik Lala, Raffi, menyebutkan bahwa pamannya sebelum sedang berolahraga di pagi hari. Setelah itu ia sempat mampir ke bengkel terdekat akibat merasakan perbedaan pada sepedanya. Beberapa saat kemudian Taufik yang sedang minum-minum ketika itu mengalami sesak dan bahkan tersedak. Tanda-tanda itu diduga Raffi sebagai serangan jantung yang kemudian menjadi penyebab kematian dari Taufik Lala. Komedian dengan nama asli Taufik Hidayat ini sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Jenazah Taufik Lala kemudian akan dimakamkan di TPU Monjol Cipayung, Jakarta Timur pada pagi hari sekira pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya jenazah Taufik Lala juga sudah disolatkan di masjid sekitar rumah duka, yaitu di Masjid Al-Taufik. Nah, di situ dia istirahat, ada musola di samping bengkel di situ. Istirahat, ngobrol tentang agama sama teman-temannya, ada ketemu di situ dan ngebahas tentang kematian di situ. Nah, jam 12.00 beliau mau minum. Pas begitu mau minum air putih, ditawarin sama si bengkel nih, yang tukang bengkel. Mau ART gak bang? Gak usah, asam lambung gua lagi naik, gitu, begitu. Dan dia minum air putih yang dia bawa, hitungan detik langsung kayak orang batuk. Dan setelah batuk, yang keduanya langsung ngorok. Di situ habis. Nah, kita yang di situ kan panik ya, dibawa ke rumah sakit mau memastikan aja, nggak tahu sampai rumah sakit emang udah nggak ada. Jam berapa bang? Jam 12.40. Sakit apa? Rumah sakit apa sih waktu itu ya? SKO. Fatmawati berarti. Oh iya. Ya situ. Dengar beliau juga ada penyakit kolesterol ya, mungkin sejak kapan? Sebenarnya sih darah tinggi ada. Darah tinggi, memang tensinya itu lebih tinggi juga. Tapi yang dirasain sama beliau waktu kemarin itu asam lambung. Emang asam lambungnya lagi naik, pas di ulu hatinya tuh nyesek gitu yang dirasain. Cuman emang dari orang yang nggak mau ngerepotin orang gitu, nggak dirasa tuh penyakit sama beliau, dirasa. Dan mungkin banyak pesan-pesan tuh yang kita juga nggak peka gitu kan, padahal ada pesan di situ. Nah, itu yang hari Sabtu datang ke rumah, memang ngerayain ulang tahun anak saya tuh yang 1 tahun gitu. Nggak ada isyarat apa-apa gitu, sehat. Cuman tumben-tumbenan Bang Opik tidur tuh di majelis, di Kemangisan, tidur di majelis, kayak capek banget gitu. Biasanya kan nimbrung, ikut karaokean gitu, kita nyanyi-nyanyi gitu. Ini tumben dia tidur. Mungkin meninggalnya karena asam lambung atau? Asam lambungnya memang udah lumayan lama. Cuman kalau masalah yang jantung kita memang nggak tahu tuh. Soalnya dari posisi mayitnya sih agak sedikit biru ya gitu. Cuman kita belum pasti kalau masalah jantung. Kalau kata dokter penyebab asam nggak sempat diperiksa waktu kemarin, karena udah habis, udah meninggal duluan. Berarti kemungkinan emang serangan jantung kan? Belum bisa dipastiin juga sih, belum bisa dipastiin. Tapi dari ciri-ciri mendekati ke situ.
ada firasat semua dari abang sendiri atau dari keluarga? Nah kalau firasat, cuman saya kan nggak peka arah ke situ ya. Pas malam Rabu, anaknya juga lagi main ke rumah tuh, si Nanda sama suaminya lagi main ke rumah. Nah itu jam 1 malam, foto jatuh tuh di rumah malam Rabu. Foto jatuh, foto pas kebetulan foto anak saya yang meninggal. Tumben-tumbenan jatuh, orang gede banget sih bingkainya kan. 2 kali jatuh. Dan itu nggak tahu ada isyarat apa. Ternyata siang dikabarin kalau itu bakal ada. Bang Opik sendiri ada ini nggak sih, ada kayak kebiasaan kan ini ada riwayat asam lambung ya? Apa mungkin ada kebiasaan nunda makan atau skip makan gitu? Memang sebelum habis dia naik sepeda sama Bang Burhan tuh, dia kan berdua tuh bareng tuh jalan. Nah jam 11 sebelum dia bubar, dia makan pangsit. Nah itu dari situ tuh dia makan pangsit, mungkin dia rasain udah nggak enak tuh sama lambungnya. Pas dia makan pangsit, ayam, udah dari situ langsung tuh nggak ini lagi. Keluarga yang ditinggalkan ada istri dan berapa anak? Istri satu, dan itu kebetulan kakak saya sendiri istrinya. Anaknya 3, yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang laki si Baim itu terakhir, yang lagi di pesantren Darul Rahman. Jadi istri nggak datang ke pemakaman, kenapa? Istri Bang Opik, aduh nggak kuat kali ya. Dari semalam juga kita nemenin. Kalau di keluarga gitu, sosok Taufik sih, Pak Taufik itu sendiri gimana? Taufik memang kalau dilihat dari didikan keras, itu keras. Memang didikan keras ya. Abang saya ini kan tentara. Cuman hatinya tuh lembut. Abang saya ini orang cerdas. Abang saya ini menitik beratkan, lebih fokus ke agama. Memang kan kebetulan dapat mertua besar gitu. Jadi dari pemain sinetron, dia mempunyai bakat di komedi, akhirnya belajar berdakwah tuh sama orang tua saya almarhum. Makanya ketika ceramah pasti dia mengeluarkan kata-kata tuh, saya ini berbau-bau ustadz gitu, bukan ustadz bau tapi berbau-bau ustadz karena dia mertuanya ustadz. Iya. Nah itu belum ini. Mungkin nanti Ana juga konsultasi sama Bang Burhan mau dilanjutin seperti apa tuh ini pengajian pelawak. Ke saya sendiri, kalau bahasa kita gini, Gi, lu jadi ustadz harus berani. Gue mau bikin pesantren, tuh terakhir beliau ngomong, gue niat mau bikin pesantren, lu ikutin cara gue. Nah, ya mungkin itu pesan tuh terakhir, tapi emang saya nggak peka juga kan, mungkin itu pesan terakhir. Dikasih tahu cara-cara. Kalau keinginan sendiri ada dari beliau yang dari beliau yang belum tercapai, yang masih banyak sih. Salah satunya emang pengen haji ya, haji itu salah satu. Bareng sama saya, pulang saya kan adik kandung ya, itu beda jauh. Ini adanya malah lebih cocok dia karena ya adik kandung nomor 3 kebetulan. Keras pertama untuk jejak karir juga, kalau memang sempat ada yang belum tahu, sebetulnya Bang saya ini mengawali karir itu sebagai pembuat naskah. Di dunia ini, dunia entertain ini udah turun naik nyungsep tengkurap
awal mula berkarir itu di TVRI. Karena juga dia jadi badut. Jadi badut Awal-awal dulu. awal mula jadi badut, dan kalau memang sempat tahu ada sahabatnya itu Ajis Gagap. Nah, Ajis Gagap itu satu kampung, bukan satu daerah. Ikut tuh badut untuk panggilan-panggilan ulang tahun apa, sampai alhamdulillah emang ini gitu. Paling kesannya itu aja. Pesan yang terakhir beliau, ya tadi saya nggak tahu hari Sabtu itu ternyata pertemuan saya terakhir sama Bang Kai hari Sabtu. Ya. Doa untuk almarhum, saya betul-betul saksi. Saya saksi hidup beliau. Beliau ini insya Allah Berteman baik, ini menjadi kesulitan dari Rio Dewanto dan Doni Damara di film Hari Ini Kita Akan Ceritakan Nanti. Rio Dewanto dan Doni Damara bermain film bersama lagi di film Hari Ini Akan Kita Ceritakan Nanti. Diketahui film Hari Ini Akan Kita Ceritakan Nanti merupakan waralaba dari Nanti Kita Ceritakan Tentang Hari Ini atau disingkat NKTCHI. Bermain di film ini, Rio mengaku kesulitan memerankan Angkasa sebagai anak dari Narendra atau Doni Damara. Bukan tanpa sebab, pasalnya Rio dan Doni ini merupakan teman baik di luar film. Maka dari itu, Rio dan Doni ini mengaku sedikit canggung ketika harus memainkan peran antara anak dan juga ayah. Senada dengan Rio, Doni pun tak menampik bahwa bakalan ada hal yang tak mudah untuk menggapai tema itu sebagai anak. Saya membayangkan bagaimana kalau karakter itu terus tumbuh during the movie, during the story. Lalu kemudian karena ini adalah memang sudah disiapkan sebagai sebuah dunia yang besar gitu, dengan setiap karakternya punya cerita masing-masing dan bisa dan punya potensi spin off di masing-masing karakter. Maka saya dari awal udah bilang ke teman-teman setiap kita saat reading maupun di lokasi bahwa karakternya harus tumbuh, harus setiap peristiwa yang terjadi di dalam skenario, di dalam film itu menjadi lompatan baru untuk karakternya. Angkasa yang kemudian harus keluar menghadapi kenyataan di mana akhirnya dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan di film pertama, terus dia jalan pergi ke London di film yang kedua, lalu kemudian memutuskan untuk menikah dan pindah ke Bali di film yang ketiga. Itu adalah proses tumbuhnya dia gitu. Apa yang dia hadapin akan mempengaruhi bagaimana dia bereaksi dan merespon situasi, dan itu terjadi di pendekatan itu terjadi di semua karakter. Kayak misalnya saya sama Jordi sama Yudita, saya bilang kalian gak usah pusing dengan isu bahwa ada Oka Antara, Niken Anjani, Susan Bachtiar dan Doni Damara yang memerankan Ajeng di usia yang dewasa dan masa tuanya, tapi kalian tuh ada di 25 tahun sampai 30 tahun sebelum film yang pertama. Jadi sebenarnya karakternya baru mulai nih gitu. Jadi bisa dibentuk dengan pendekatan yang kalian percaya gitu untuk anak umur 25 tahun, karena nggak mungkin cara berpikir karakternya Narendra di Doni Damara sama dengan cara berpikir dan bereaksi terhadap sebuah peristiwa dengan Narendra di umur 25 ketika diperankan sama Jordi. Tapi bagaimana kita bisa membangun bahwa apa yang terjadi di masa depan itu dibangun oleh apa yang terjadi di masa lalu. Makanya ceritanya kan nanti kita cerita tentang hari ini, atau hari ini akan kita ceritakan nanti. Ini kan selalu berkaitan sama proses hidup gitu. Apa yang terjadi hari ini nanti kita ceritain nanti gitu. Dan itulah sebenarnya esensi dari Universitas NKCTHI. Bukan memanjang-manjangin judul gitu sih sebenarnya. Emang judulnya dari awal udah panjang, mau pakai gitu kan. Semoga terjawab. Gimana Kak? Terjawab juga.
Oke, tadi pertanyaan kedua untuk semua cast ya kebetulan ya. Iya, nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa dong. Bahkan kali aja, kok kayaknya penyampaian emosinya baik banget, apalagi relate gitu sama kehidupannya. Oke, Angga mungkin boleh bantu jawab? Terima kasih Mbak Lisa pertanyaannya. Karakter kita kan memang sudah ada di film yang kita ceritakan hari ini, tapi memang mengalami perkembangan untuk di film hari yang kita ceritakan ini. Secara timeline kan ini terjadi 2 tahun kurang lebih setelah NKCTHI. Jadi secara status dan relationship, Lika dan Akasa sudah menikah. Jadi pendekatan yang saya ambil untuk film ini, karena di film ini teman-teman udah saksikan kan barusan Lika dan Akasa berkonflik. Tapi konfliknya itu tidak bisa tersampaikan, tidak bisa dikomunikasikan dengan baik oleh mereka. Jadi akhirnya aku memutuskan, oke, kalau itu di film ini, aku nggak mau terlalu akrab sama Tio Dewanto. Jadi saat kita feeding, saat kita di lokasi gitu, aku ngobrol ya udah seperlunya aja supaya aku bisa membangun kayak tense atau kikuk atau awkward gitu kan. Ada momen tadi teman-teman lihat awkward di airport gitu kan. Jadi kayak aku mencoba memakai pendekatan itu, dan hubungan aku sama ayah, kalau di NKCTHI kan beliau adalah ayah dari pacar aku, sedangkan di film ini mertua dan menantu gitu sudah ada, maksudnya kedekatan tuh udah lebih terjalin gitu. Jadi justru aku lebih mendekatkan diri tuh ke ayah di film ini, dari reading, dari di lokasi aku tuh mepetin ayah gitu. Dan ada juga bisa dilihat ada scene di dapur yang dimana ketika aku baca skrip, nggak mungkin seorang ayah mertua bisa ngomong sama menantu perempuannya seperti ini, sangat deep, bisa minta maaf kalau memang mereka tidak punya kedekatan yang terjalin gitu. Jadi oke, untuk scene itu supaya bisa berjalan dengan lancar, aku harus ngedeketin ayah banget nih gitu, sehingga di saat ayah ngomong gitu pun bisa sampai ke hati aku kayak nyesek banget nih gitu lah, seorang ayah minta maaf sama anak menantunya gitu. Udah nonton. Melly Goeslaw murka dan somasi para penjual obat pelangsing yang comot fotonya tanpa izin. Musisi kondang Melly Goeslaw naik pitam usai fotonya dicatut para penjual obat pelangsing online. Fotonya dicatut sembarangan. Melly Goeslaw ini langsung memberikan peringatan keras untuk para penjual obat pelangsing. Melly Goeslaw juga akan ambil tindakan tegas kepada penjual obat pelangsing yang mencatut foto dirinya. Seperti yang diketahui, Melly Goeslaw memang sukses menurunkan berat badan secara drastis. Selain karena diet sehat, Melly juga melakukan operasi bariatrik alias potong lambung. Sayangnya penampilan baru Melly Goeslaw itu sering dimanfaatkan oleh para penjual obat pelangsing. Foto Melly itu sering dicomot sembarangan untuk promosi obat pelangsing tersebut. Mengetahui hal itu, Melly murka tak karuan. Musisi kondang itu langsung melakukan somasi dan meminta itikat baik untuk para pelaku. Hal itu diketahui dari unggahannya di akun Instagram @maestro.lawoffice pada Rabu kemarin. Penyanyi Melly Goeslaw ini bersama dengan Dr. Peter Ian melayangkan somasi kepada produsen obat pelangsing yang juga mencatut nama mereka. Harus diambil tindakan tegas jika terjadi pengulangan seperti itu. Kenapa? Karena obat-obat itu kita tidak tahu ya kadar keamanannya seperti apa, efek negatifnya seperti apa. Bahkan kalau nanti sampai merenggut nyawa karena ketidaktahuan, nah itu kan pasti akan disalahkan adalah klien kami, karena iklannya kan menggunakan video Teh Melly dan Dr. Peter. Nah makanya harus diambil tindakan tegas terkait hal itu. Ya. Itu aja sih, kalau ada pertanyaan silakan. Mbak Melly, tapi Teh Melly ini sendiri pasti kan ada kerugian dari material ketika akhirnya sebelum itu Mbak Melly sendiri, kalau ini sampai akhirnya Mbak Melly memaafkan itu semua, ada kerugian tersendiri yang Melly terima gitu. Kalau kerugian material aku nggak ngerasa itu ya, karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka, nggak ada pemikiran untuk nyari duit gitu, nggak ada pemikiran untuk gue sudah gue bisa minta ganti rugi, itu nggak ada pemikiran itu. Benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknum-oknum tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT dan lain sebagainya
sadar gitu, sama-sama sadar, itu aja sih. Nah, ini kalau boleh tahu ada berapa banyak sih video yang tadi kan sebenarnya ada beberapa, hampir 40. Ini apakah ini produk berbeda-beda? Aku nggak ngitung ya, tapi beda-beda, ada produk yang berbeda-beda, tapi sama-sama intinya adalah obat langsing. Kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya, 67 akun. Cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sebenarnya gitu. Orangnya itu aja gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Cuma ketika somasi terbuka ini kami buat, dia udah nggak ada, udah kita cek, maka sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada. Nggak tahu nih nanti kita di press conference kalau muncul lagi, ya udahlah ya, terpaksa cyber, kita minta tolong teman-teman di cyber buat men-track, karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa. Kalau ada pembiaran, ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal. Mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya. Sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterapkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku, hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi. Ya. Kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya. Nah, jadi artinya kalau Pemel ini mau melakukan tuntutan bisa saja, tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik ya. Kalau orientasinya hanya menuntut, sangat mudah. Saya kebetulan di praktisi hukum, jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual, ya kita sudah bisa menjalankan itu. Karena tidak hanya kerugian material, imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intangible. Kerugiannya tidak terlihat secara material, tapi bisa dimintakan ganti secara material. Kayak karya intelektual kayak merek atau paten kan ide. Nah ini dalam rangka foto public figure didompleng tanpa izin. Di sini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum, sehingga bisa digugat secara perdata dan dituntut. Berikut ini ada kota Solo yang menjadi kota pertama konser Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour. Musisi Ahmad Dhani dan juga Dewa 19 akan menggelar konser Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour bertajuk First Time in History. Di 3 kota, ada kota Solo, Jakarta, dan juga Bandung. Ada alasan tersendiri mengapa Solo dipilih sebagai kota pembuka dalam perjalanan konser Dewa 19 bersama para musisi internasional kali ini. Sisan juga menyebutkan bila ada permintaan lagu tertentu dari wali kota Solo, yakni Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, ia enggan membocorkan apa saja permintaan khusus tersebut. Sebelumnya diberitakan bahwa Gibran Rakabuming Raka ini sempat meminta Dewa 19 dan musisi internasional itu membawakan lagu I Want to Break Free milik Queen pada konser nanti. Sebagai informasi juga, Otelo Asian X Redline Fresindo menggelar konser Dewa 19 featuring All Star di 3 kota, yakni Solo, Jakarta, dan juga Bandung. Konser ini dimulai dari Stadion Mahan Solo pada 29 Juli 2023, disusul di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 12 Agustus dan Stadion Sijalak Harupat Bandung pada 19 Agustus 2023. Iya. Terima kasih. Sisan Ibrahim, Otelo SCSAN Ibrahim, CEO Otelo Asia. Otelonya OTLLO Asia. OTLLO Asia. Oke, terima kasih. Thank you, Pak. Nanti ketemu di GBK ya. Boleh foto Mbak? 1, 2, 3. Kasih. Boleh. Ya. Artisnya juga segmented, jadi dengan konsernya sekarang lagi ramai di Indonesia, kenapa udah berani pilih yang segmen ini? Sebenarnya kan kalau Baladewa sendiri kan memang masanya banyak ya. Terus kemudian ya kalau kita bilang mereka segmented, memang hanya
Nah semua orang tahu nih, mereka rata-rata penikmat musik, dia baru tahu nih si Apex ini. Yang kita mau jual adalah Dewa 19 sebagai band papan atas di sini. Ini nih tingkatnya mereka naik nih karena mereka berkolaborasi dengan musisi internasional. Jadi kalau sebelumnya cuma nonton Dewa hanya Dewa aja, mungkin featuring musisi lokal, kali ini kita bawa featuring musisi internasional. Dan artis yang dipilih ini kan memang artis yang dipilih oleh Mas Dandi yang menurut dia representatif untuk disebut sebagai seorang legend di bidang masing-masing, misalnya keyboardis, si gitarisnya siapa, seperti itu. Jadi memang kalau dibilang segmented sebenarnya enggak, karena kan yang dibawain lagu-lagunya Dewa. Memang fansnya menyebar di seluruh Indonesia. Lagu-lagu yang mereka bawain itu hanya lagu-lagu yang memang lagu-lagu terkenal juga. Jadi ada lagu-lagu internasionalnya juga. Mbak, ini kan dua band gede ya. Perlengkapannya juga pasti beda. Bagi Otelo sendiri ini ada kendala di persiapan logistiknya nggak? Termasuk sistem segala macam ya? Persiapan logistik enggak, karena mereka request ke kita yang siapin. Jadi mereka nggak bawa, kecuali kayak Felix di bawa gitarnya. Ada boleh tahu berapa ton gitu persiapannya? Oh sih nggak sampai tontonan, nggak sampai tontonan karena kita vendornya memang kita pakai sama sih, tapi kan kita sekarang cuma Jakarta, Solo, sama Bandung, jadi bisa jalan darat. Makanya kita nggak pilih yang luar pulau gitu, karena kalau nggak kosnya akan sangat besar banget. Pak Sisan, ini kan semua lokasinya gede-gede. Betul. Kapasitas NASA-nya gede banget. Berita terakhir ini datang dari Jordi Pranata dan Yunita Siregar yang mengubah penampilannya di film. Hari ini akan kita ceritakan nanti. Aktor Jordi Pratama dan juga Yunita Siregar menjadi pemeran baru yang muncul dalam semesta film. Nanti kita cerita tentang hari ini atau disingkat NKTCHI. Jordi memerankan Narendra Muda yang Yunita menjadi Ajen dalam film. Hari ini kita akan ceritakan nanti. Berada di latar belakang waktu 1987, penampilan mereka secara total kompak harus diubah. Jordi juga merasakan hal yang sama dengan Yunita. Meski begitu, Jordi mengaku sangat senang bisa tampil di waralaba NKTCHI ini. Saat bergandengan, Jordi dan Yunita menyebut sama sekali tak merasa kesulitan menemukan kekompakan. Ada dua babak kisah cinta berbeda dengan yang dihadirkan. Pertama ada kisah Narendra atau yang diperankan oleh Jordi Pranata dan Ajeng yang diperankan Yunita Siregar yang datang dari status sosial mereka yang berbeda. Jadi pengalaman yang luar biasa kayak naik ke musim Opus ya, dengan latar 80-an. Sempat ada harus mengubah gaya atau apa atau gestur yang menandakan tahun tersebut ya pasti. Aja ada. Kalau aku yang signifikan rambut sih, rambutnya panjang banget. Hairstyle juga beda ya, lebih pop. Kalau misalnya Narendra kulitnya lebih tan dari Jordi, terus dari cara bicara, dari cara merespon lawan main itu sedikit mengambil Narendra di dewasa gitu. Jadi pasti ada perubahan fisik dan gestur cara bersikap. Jordi, correct if I'm wrong ya, ini ya kali pertama Kak Jordi beradu peran dengan Mbak Yunita di film ini. Cara membangunnya gimana tuh Kak di lokasi syuting? Apalagi ini kan era dulu ya. Ada kesulitan tertentu yang sebenarnya alhamdulillah nggak ada kesulitan ya, kita bisa kerjasama dengan baik. Karena kita berdua fans dari NKCTHI gitu. Jadi tahu Ajeng tuh seperti apa, Narendra itu seperti apa. Terus kita krunya tuh dari reading sampai syuting itu kita tetap tanpa diniatkan gitu ya, kayak oh gue pacarnya dan akan menjadi suaminya Ajeng nih, berarti gue harus deket-deket ya, enggak, tapi senatural aja tanpa effort karena niat kita kan ingin menghidupkan Narendra dan Ajeng kan, jadi yuk bareng-bareng tanpa harus di-push. Seberapa relate karakter? Terima kasih. Seberapa relate? Pertanyaan terakhir ya. Iya, oke. Baik teman-teman semua yang sudah ada di Epicentro, kami ingin mengundang Anda untuk bisa langsung masuk ke studio 1 dan studio 2. Aku juga sangat relate gitu karena Ajeng dan Narendra hidupnya tuh susah dari zaman dulu, susah dalam ekonomi dan segala macam. Jadi kehilangannya itu relate sama aku. Saya ingin mengundang Anda untuk banting tulang berjuang demi cintanya itu relate sama kita berdua. Jadi ya karakter juga memilih kan, mungkin itu kenapa Narendra dan Ajeng Muda memilih kita karena kita sangat relate sama mereka.
sudah disediakan Thank you, guys. oleh Thank you. Indonesia. Untuk itu jangan buang waktu lagi dan segera masuk ke tanggal 1 dan 2 karena sebentar lagi cast dan juga para creators dari Netflix Indonesia akan menyapa kalian langsung. Ternyata kayak gini. Lucu ya. Jadi pengalaman yang luar biasa kayak naik ke psikolog. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.